Jadi di contoh, nah nih ada kabar, ada L. Nah ini belum diisi ya, KPRL belum diisi, APL belum diisi, MPL belum diisi sebenarnya. K ini tetap dia 10 aja, pada kuantitas produksinya naik kan, berubah dia 0, 10, 24, 66, 64. Sedangkan kapital gimana? 10 aja, berapapun laki tetap mau input K ini tetap. Makanya K ini yang dikatakan dengan fixed input. Berapapun key yang dihasilkan variable inputnya itu tetap. Coba lihat yang variable input yaitu L. Berubah ke output, input juga berubah. Jadi penambahan input itu juga akan menambah key. Nah, rasio K per L. Bagi aja K dibagi dengan L. Maka dapat nilai yang rasio. Nah, kemudian ada TPL. Udah diketahui di soal. Ada APL. APL tadi rumusnya Q per L. Total produksi dibagi dengan lebar. Kita bagilah. Q dibagi L. 0 dibagi 0. Ini strip sebenarnya ya. Kemudian 10 dibagi 1, 10. 24 dibagi 2, 12. 39 dibagi 3, 13. Sampai seterusnya. Kemudian MPL. MPL apa? Delta Q per delta L. Perubahan Q terhadap perubahan L. Berarti kita mulai dari yang baris kedua. Delta Q. Q sekarang dikurang dengan Q sebelumnya. Q sekarang berapa? 10. 10 dikurang dengan Q sebelumnya 0. 10 kurang 0 dibagi dengan 1 dikurang 0. Maka dapatnya 10 per 1 yaitu 10. Kemudian ini lagi yang ketika variabel input adalah 2. Berapa MPL? Berarti 12 dikurang 10 dibagi dengan perubahan input L, delta L. 2 dikurang 1. 12 kurang 10. Maaf ya. 24 dikurang 10. 14 dibagi dengan 2 dikurang 1 berarti 14. Kemudian 39 dikurang 24 dibagi dengan 3 dikurang 2. 39 kurang 24 berapa? 15. Begitu seterusnya. Nah, jadi kita bisa lihat dari Q, jika ada L bisa cari APL, bisa dicari MPL. Nah, dari sini kita bisa mencari yang namanya produksi maksimum. Kapan produksi maksimum? Sesuai dengan buku yang sudah saudara baca, produksi maksimum itu terjadi pada saat MP-nya sama dengan 0. MPL sama dengan 0. Jadi di sini mana yang 0? Berarti pada saat Q sama dengan 66, di mana variabel input adalah 7. Jadi bukan yang di Q sama dengan 66 pada saat input L-nya adalah 6. Tapi pada saat input L adalah 7. Kenapa? Karena pada saat L sama dengan 6, MP belum sama dengan 0. Dia masih 5. Jadi pada saat MP sama dengan 0, maka itu yang dikatakan dengan produksi maksimum. Jadi ini sama dengan marginal utility, di mana untuk satu jenis barang atau kardinal itu tercapai pada saat MU sama dengan 0. Nah, ini bisa kita import ke dalam tabel. Dari tabel ke grafik. Apa yang bisa kita import? Pertama yaitu TPL. Kita input nanti kalau 1 berapa dia? 10 kan. Kalau 2 naik dia jadi apa tadi? Kalau 2 24, 3, 39. Nah, diinputlah yang warna merah ini adalah untuk TPL, yang warna kuning adalah APL, yang warna biru adalah MPL. Nanti saudara kalau mau buat di catatannya, hubungkan titik-titik ini. Kalau 1 tenaga kerja berapa TPL, 2 berapa TPL, 3 tenaga kerja berapa TPL. Jadi sumbu X adalah L, sumbu Y adalah Q,
ada APL dan ada MPL. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kita lihat dulu TPL. TPL itu setiap penambahan input labor 1 ke 2, 2 ke 3, tambah 1, tambah 1, tambah 1, maka total produksi akan meningkat sampai di 7 tenaga kerja. Pas tambah lagi yang ke-8, apa yang terjadi? Total produksi menurun dari 66 ke 64. Nah, itu kesimpulan untuk total produksi. Jadi dia ada satu waktu dia akan mengalami penurunan. Jadi produksinya maksimum di 66. Tapi belum pasti kita akan mencarinya apakah yang 6 unit atau 7 unit. Maka kita lihat lagi yang APL. APL kita hubungkan titik-titik dari angka yang sebelumnya, maka dapat yang warna kuning adalah APL. Kemudian yang warna biru adalah yang MPL. Nah, bisa kita lihat di sini titik puncak dari APL paling tinggi, coba lihat di sini. Nih, APL itu paling tinggi berapa? 10, 12, 13, 13, 12. Nah, jadi paling tinggi berapa? 13 ya, antara 3 dan 4. Nah, ternyata MPL yang warna biru ini akan memotong APL yang warna kuning ini pada saat APL maksimum. Jadi pada saat berapa tadi maksimum? 13. Nah, itu dia. Jadi dia akan memotong, jadi dia akan melalui, MPL ini pasti akan melalui atau memotong APL pada saat APL maksimum. Sehingga kalau kita bagi dia, maka nanti kita akan peroleh yaitu step 1, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kenapa di 4 tahap 1? Karena pada tahap 1 ini, di mana apa tadi? MPL sudah memotong di APL yang maksimum, yaitu pada saat APL sama dengan 13. Dan MPL juga sudah sama dia. Jadi AP dengan MP sama. Dan dia memotong pada AP dan MP sama. Maka setiap penambahan input masih bisa meningkatkan output yang besar. Kan besar nih peningkatannya, lebih nanjak kita kan, tinggi dia tanjakannya. Maka itu yang dikatakan dengan kondisi tahap 1, yaitu belum efisien. Kenapa? Karena kondisi pada saat 4 ini masih bisa kita tambah tenaga kerja. Coba tambah satu lagi, terbukti kan masih bisa naik dia. Ya, tahap 1 ini masih dikatakan belum efisien. Tahap 2 itu sudah dikatakan dengan efisien. Kenapa? Karena pada saat itu AP sama dengan MP, yaitu sama dengan 13. Sedangkan selain itu apalagi? Total produksi sudah maksimum, yaitu berapa? MP sama dengan 0. Ini kita lihat nih. Di garis MP-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dari produksi yang dengan menambah tenaga kerja dari 7 ke 8, apa yang terjadi? Ini dikatakan dengan tahap 3. Kenapa tahap 3? Karena pada saat itu MPL kita sudah kecil dari 0 dan TP kita kecil dari sudah mengalami penurunan. Sehingga tahap 3 ini dikatakan tidak efisien. Penambahan tenaga kerja malah menyebabkan total produksi menurun. Jadi silahkan jawab ini. Jika MP kecil dari 0, berarti maksudnya apa? MP besar dari 0 maksudnya apa? MP sama dengan 0 maksudnya apa? Nanti kita bahas di grup ya. Nanti kita jawab di grup. AP maksimum sama dengan MP, itu sama dengan 4. Ini udah Ibu bahas tadi. Oke. Ini yang belum efisien tadi, ini ada tak efisien, dan tak 3 adalah tidak
efisien. Jadi apa itu tahap 1? Ini dia, benar efisien, tahap 2 efisien, tahap 3 ada tidak efisien. AP dan MP naik berarti dengan menambah input variabel akan menaikkan output yang lebih besar daripada kenaikan input. Jadi kan tadi nampak tuh, nambah input tapi besar output yang bisa dinaikkan. Efisien apa? Karena AP sudah maksimum. Kenapa AP maksimum? Karena pada saat itu MP telah memotong AP yang maksimum. MP besar dari 0 berarti menambah input tetap menaikkan output. Tahap 3, MP sudah kecil dari 0, negatif dia. TP juga mengalami penurunan. Makanya dia dikatakan dengan tidak efisien. Menambah input malah mengurangi output. Ini yang gambar tadi ya. Jadi untuk materi sampai sini ya. Jadi ada 3 tahap dalam soalan. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sekian pertemuannya. Nanti kita bahas selanjutnya di grup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan janggal Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan kita bahas di grup. Oke. Terima kasih. Syukran jazakallah khairan katsiran.